Pada pertemuan kali ini saya ingin berbagi cerita. Kebetulan eh, saya senang sekali menyaksikan film-film yang mempelajari kehidupan hewan di alam aslinya. Ada satu hal yang membuat saya terhenyak dan menimbulkan rasa kengerian yang dalam, yaitu tatkala saya menonton film tentang kehidupan anjing pemburu di Afrika. Jadi begini, anjing pemburu adalah binatang buas yang paling banyak membunuh hewan lain di Afrika dibandingkan dengan hewan pemburu manapun. Binatang pemangsa yang satu ini sangat luar biasa kecerdikannya. Dalam memburu mangsanya, binatang ini selalu berkelompok. Mereka tidak memilih-milih mangsanya. Yang kecil, sedang, yang besar, maupun yang paling besar sekalipun tidak pernah menjadi persoalan. Dalam film tersebut, saya menyaksikan bagaimana sekerumunan banteng yang sedang makan diserang oleh hanya beberapa ekor anjing pemburu. Banteng tersebut berjumlah ratusan, bahkan mungkin ribuan. Tetapi anehnya, anjing-anjing tersebut dengan bebas dapat memilih dan menyerang banteng yang akan menjadi bangsanya di hadapan banteng-banteng yang lain. Setelah anjing-anjing pemburu tersebut memilih sasarannya, mereka selanjutnya menyerang dari berbagai arah hewan yang akan dibangsanya. Setiap kali akan diserang balik oleh banteng yang dijadikan sasaran, anjing tersebut akan lari, tetapi anjing yang lain akan menyerang banteng tersebut dari belakang. Demikian seterusnya sampai banteng kehabisan tenaga dan mati dibangsa oleh anjing-anjing yang lain. Yang mengherankan, banteng yang lain hanya menyaksikan temannya dikeroyok oleh 4 atau 5 ekor anjing tanpa berusaha untuk membantu. Padahal, bila ada 4 atau 5 ekor banteng yang peduli untuk melindungi banteng yang sedang diserang tersebut, kemungkinan besar banteng yang menjadi sasaran akan selamat dan anjing-anjing pemburunya akan menjadi perkedel. Nah, dari kisah tersebut membuat saya merasa ngeri dan bergidik adalah kita semua hidup dengan sikap seperti banteng-banteng tersebut. Berjuta-juta manusia di negeri ini dapat dijadikan target, diperas, diculik, dianiaya, bahkan dibinasakan oleh sekelompok kecil. Ya, kelompok yang sangat kecil. Dan kita semua diam, pura-pura tidak tahu. Bila kita tegur, semua orang tanpa kecuali mempunyai alasan untuk mengelak dari tanggung jawab sosialnya. Seakan-akan mereka mengatakan, itu kan salahnya sendiri, mengapa terlalu berani? Bukankah untuk hidup secara utuh, kita memang harus berani? Kita kadang-kadang lupa bahwa membiarkan kejahatan berlangsung di hadapan kita tanpa berbuat sesuatu adalah hal yang salah. Karena itu akan menjadikan kejahatan semakin kuat dan korban berikutnya kemungkinan adalah diri kita sendiri. Saya juga mengamati bahwa masyarakat kita memang selalu menjadikan pemimpin kita terbuai dalam hayalnya dan lupa pada tugas utamanya untuk membina bangsa. Masyarakat kita kurang memiliki kepedulian dan keberanian untuk mengungkapkan sikapnya secara jelas. Bila hanya mengungkapkan sikap secara jelas saja sudah tidak mampu, apakah mungkin mereka melakukan perjuangan yang lebih besar secara terkendali dan tepat sasaran? Suatu fakta yang kita baca dari sejarah adalah bangsa kita pernah dijajah 350 tahun oleh satu bangsa asing. Hal ini sama sekali bukanlah sesuatu yang membanggakan. Apalagi bangsa penjajah tersebut termasuk bangsa yang kecil di Eropa. Yang menjadi pertanyaan, apakah bangsa penjajah tersebut yang menjadikan masyarakat kita begini? Atau apakah memang sikap negatif seperti ini telah kita miliki sejak zaman dahulu? Sehingga kita bisa dijajah oleh bangsa yang kecil selama 350 tahun. Sebuah pengalaman yang memalukan yang tidak perlu kita ingat-ingat kembali, kawan-kawan. Dan saya juga mengamati bahwa sikap bangsa kita adalah apatis, tidak peduli kepada yang lain. Mereka ramah-ramah, tetapi umumnya hanya sekedar basa-basi, bukan betul-betul peduli. Perlu dipahami benar bahwa pemimpin itu merupakan cerminan masyarakatnya. Sebab di lingkungan masyarakat yang apatis mustahil ada pemimpin yang baik. Demikian juga sebaliknya, dalam masyarakat yang saling peduli,
mustahil tumbuh pemimpin yang lalim. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang sangat saya gemari, yaitu people will get the government they deserve. Rakyat akan memperoleh pimpinan yang layak untuk mereka. Tak peduli apakah pemimpin agama, pemimpin politik, pengusaha, cendekiawan, semuanya berusaha berebut kesempatan untuk memamerkan kekenesan dan bermanja-manja mencari muka agar disayangi oleh para penguasa yang lalim. Kejadian yang kita alami menampar wajah kita dan menyadarkan kita akan kesalahan-kesalahan kita semua. Maka yang patut kita lakukan adalah bukannya menyesali apa yang sudah terjadi dan mencari-cari siapa sebetulnya yang salah. Tetapi kita harus bertekad bahwa hal seperti itu tidak pernah boleh terulang kembali, baik pada generasi ini maupun pada generasi mendatang. Saya sama sekali tidak berusaha untuk menggurui kawan-kawan, tetapi saya hanya menawarkan sebuah alternatif yang mungkin bisa berguna untuk direnungkan, dikoreksi, dihayati dan diterapkan. Di sini saya ingin mengajak kawan-kawan untuk bersama-sama mengubah diri kita agar negeri kita ini dapat berdiri sama tinggi dengan negeri-negeri manusia beradab yang lain.